Orang masuk surga, setelah dia berada di surga, Allah bertanya kepada mereka, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman yang mengalir air-air sungai sudah kalian dapatkan. Apa yang belum dapat? Mereka menjawab, "Ridhaka." Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Ternyata orang yang masuk surga itu pun tak semuanya mendapatkan ridha Allah. Itulah mengapa ketika kita berdoa, kita tidak minta surga duluan, kita minta ridha duluan. Karena siapa yang mendapatkan ridha pasti dapat surga. Tapi orang yang minta surga belum tentu dapat ridha Allah. Maka kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan yang mendapatkan ridha Allah itu cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda. Bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah, tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, teman-teman? Bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu, karena dunia itu sifatnya sementara. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Orang tuh gelisah, ada yang di pekerjaan, Anda ada persaingan, tiba-tiba ada yang ingin menyingkirkan Anda, dagangan Anda dijaili, Anda bahkan kemudian mau ada ancaman, ada macam-macam, ada yang dengan kedudukan, ada yang cuma di jabatan, ada bahkan yang di kampus, ada macam-macam. Sampai saking singkatnya, puncaknya secara singkat, Anda berada di situasi sempit, gelisah luar biasa. Makanan ada tapi nggak bisa makan. Ya kadang-kadang mau makan nggak enak, terasa sempit hatinya, keadaannya nggak nyaman. Maka ini bocoran rahasianya. Kalau Anda mendapati situasi serupa yang kata orang itu sulit luar biasa, maka jalannya satu. Dibandingkan minta dunia, lebih baik minta rahmat kepada Allah. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah yang maha adil, Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam 1000 bahasa. Tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian, kau tetap juga rakus dan tamak. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua.
Kata Allah, wasta'inu, hai hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Baru datang kalimat kedua, wassalah, kemudian datang tunaikan salat dan mintakan solusi kepadaku lewat salat. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat, wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat derajat. Banyak orang ingin bahagia tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat, akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Nah, kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Orang paling rugi pernah hidup di atas dunia, bernafas dengan udara kiriman Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, detak jantungnya kuasa Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, tapi dia tidak pernah mengajak hamba Allah berbuat baik dan tak pernah melarang hamba Allah berbuat mungkar karena takut merusak privasi orang. Zaman sekarang orang begitu prinsipnya. Jangan ajak-ajak saya sholat, urus aja surgamu, akan aku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pacaran aku, yang buat maksiat aku, apa urusan kamu? Ini kan privasiku, ini rumahku. Memang betul, rumahnya rumah kamu, uangnya uang kamu, khomarnya khomar kamu, narkobanya narkoba kamu. Tapi ketika gempanya datang, getarannya ke rumahku. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang ke akhirat, alamnya beda, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Bangun dari mimpi, lihat keadaan, Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, permainan bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat gak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega melihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda.